لرضا الله وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, segenap para alimil ulama, para guru, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita tercinta yang hadir malam ini di tengah-tengah kita sangat banyak. Di antaranya Al-Mukarram wal-Muhtaram yang mulia Haji Ahmad Syukran, Mukarram Haji Muhammad Maksum, serta para guru yang lain. Mohon maaf tidak saya absen satu-satu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya. Juga rekan-rekan para qari, Akhidillah Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi, Al-Mukarram Ustaz Zainuddin, Mukarram Ustaz Abdullah Hanafi, Mukarram Ustaz Fifi, dan tentunya Sahibul Bait Akhidillah Al-Mukarram Ustaz Abdul A'la Al-Maududi beserta keluarga, pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin. Adik-adikku sekalian, para remaja dan juga ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini terpanggil kita atas dasar keimanan kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan duduk bersimpuh di majelis yang penuh dengan barokah ini, yaitu majelis maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tasyakkur bin nikmah yang berkaitan dengan walimatul khitan adinda Muhammad Nizam. Kita doakan semoga adik kita Nizam ini dijadikan anak yang saleh, yang taat perintah Allah dan Rasul, bakti kepada kedua orang tua.
Al-Fakir atas nama Ihya Ulumuddin mengucapkan terima kasih kepada Akhifillah Mukarram Ustaz Abdul A'la Al-Maududi yang telah memberikan kesempatan dan mengundang saya untuk bicara malam ini, tetapi mohon maaf beribu maaf. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini ada manfaatnya. Dan terima kasih, alhamdulillah diberikan kesempatan sehingga dapat silaturahim dengan para guru. Dan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah ikut andil memenuhi undangan ini. Terima kasih kepada tukang son yang sudah punya jasa besar sehingga malam ini saya bisa bicara dengan leluasa tanpa adanya son. Mungkin teriak-teriakan bisa menyebabkan serak. Makanya kita doain tukang son biar nanti masuk surga sama son-sonnya. Alhamdulillah nyampe tadi disambut dengan petasan. Begitu mau belok, buka pintu mobil, kaca mobil, itu abunya petasan masuk ke dalam, baju saya robek. Ini udah diganti, udah diganti. Mahal ini baju. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah silaturahim kita malam ini mengantarkan kita insyaallah mendapatkan umur yang berkah, rezeki bertambah, insyaallah mudah-mudahan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, bicara maulid tentunya kita pasti menyadari bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang sosok manusia yang sangat istimewa, manusia yang paling sempurna baik fisik maupun akhlaknya, termasuk Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih menjadi Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi Nabi sesudah kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, atas dasar mahabbah kepada Rasulullah, malam ini kita terpanggil menyempatkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid sekaligus tasyakuran yang berkaitan dengan walimatul khitan. Mudah-mudahan insya Allah setelah peringatan Maulid malam ini dan tasyakuran walimatul khitan, kita semuanya insya Allah berharap semakin cinta kepada Rasulullah, dan semoga anak-anak kita dijadikan keturunan yang soleh dan soleh. Hadirin jamaah sekalian, saya bicara khitan dulu. Setuju? Setuju? Bicara khitan, bicara soal anak. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 64, tapi yang cetakan Beirut. Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak tahu Beirut, Pak? Lebanon. Pernah belum ke Lebanon? Sama, saya belum. Dikatakan dalam kitab tersebut, min haqqil walad alal walid salasatu asya, bahwa haknya anak terhadap orang tua itu ada tiga.
Jadi kalau kita sebagai orang tua pengen dikatakan sebagai orang tua yang penuh tanggung jawab, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Ayuh sina ismah idawal, memperbagus nama anak-anak kita. Ini keharusan orang tua ini, memperbagus nama anak kita. Bagaimana sih caranya memperbagus nama anak kita supaya tidak salah dalam penyebutan nama, karena nama itu mengandung doa. Dalam kitab Adhkarun Nawawiyah yang dikarang Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi, pengarang Adhkarun Nawawiyah yang punya nama Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Dalam kitab tersebut bahkan diperkuat lagi oleh keterangan kitab yang dikarang oleh Syekh Hasbullah, yaitu kitab, lupa saya namanya, dan juga diperkuat oleh Syekh Nawawi Tanara dalam kitab Imarul Jami'ah, bahwa dikatakan khairul asma ma'ubbida au hummida, sebaik-baik nama itu adalah yang mengandung kehambaan atau pujian, seperti Abdun atau Muhammadun. Nih, jadi kita orang tua kalau kasih nama anak jangan asal. Nama itu harus berkaitan dengan Abdun, kehambaan, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Jalil, atau mengandung dan berkaitan dengan nama Muhammad, Muhammad Zainuddin, Muhammad Syihabuddin, Muhammad Taqiyuddin, dan lain sebagainya. Ini keharusan kita orang tua, karena nama mengandung doa. Ketika nama anak itu bagus, artinya kita mendoakan anak tersebut. Tapi ketika dipanggil anak itu dengan nama yang tidak bagus, artinya kita pun mendoakan anak tersebut. Saya dulu waktu SD punya salah seorang teman, namanya bagus, Nurdin. Namanya ada Nurdin, sini ada. Cakap apa enggak tuh nama Nurdin? Cahaya agama. Cuma ini anak ya, emang rada-rada on juga. Jadi di kampung terkenal karena orang tuanya manggilnya anak blow on. Ini yang sampai kejadian dipanggil blow on, sehingga orang sekampung ikut manggil tuh anak blow on, padahal namanya Nurdin. Karena orang sekampung manggil blow on, sampai di sekolah juga terkenal blow on, akhirnya anak-anak sekolah kagak naik-naik kelas, ya blow on terus, karena didoain padahal namanya Nur. Jadi kita ini jangan salah ngucap, jangan asal nyebut. Kadang-kadang kita banyak ngeluh, padahal innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, bahwa malaikat itu selalu mengaminkan apa yang kita ucap. Awas nih, hati-hati. Bagi orang tua jangan asal nyumpahin anak, jangan asal ngata. Kita pun jangan asal ngucap, jangan asal ngeluh. Kadang-kadang punya duit, datang saudara minjem duit, dia kata apa? Gue juga lagi gak punya duit. Padahal duitnya ada ratusan juta. Saudara datang minjem, dia bohong, gue juga lagi gak punya duit. Malaikat amin, akhirnya duit ratusan juta habis kecolong. Naudzubillah min, naudzubillah min, astagfirullah. Nih, maka kasih nama anak yang bagus, biar jadi Nah, orang tua sekarang kadang-kadang ngasih nama anak ikut-ikutan bulan nasional.
Lahir anak bulan November kasih nama kalau dia perempuan Novia Kalajengking. Lahir anak bulan Desember kalau dia perempuan Desi Rantang Sari. Lahir bulan Januari Januar pribadi. Lahir bulan Maret Marto kekurangan bahan. Kasih nama anak yang bagus. Kalau bingung datang ke rumah guru-guru, ke rumah kiai-kiai, minta sama guru, jangan asal ngasih nama anak. Kadang-kadang kagak nanya lagi sama guru, begitu anak lahir perempuan kasih nama Siti Hawiyah, lana raka pisan. Naudzubillah min. Lahir anak kasih nama mentang-mentang ada di Quran bagus dia dengar, kasih nama Jahannam. Kasar. Ini termasuk keharusan orang tuh. Yang kedua, ayyu'allimahu idza aqal. Yang kedua, keharusan orang tua, anak kita didik dengan pendidikan yang baik. Karena akal itu tujuannya memahami. Hati ini adalah rasa, sedangkan badan yataharrak. Badan ini bergerak. Maka dengan akal kita bisa memahami, dengan akal kita bisa mengkaji, dengan akal kita bisa menuntut ilmu. Ajarkan anak-anak kita ilmu. Pertama, orang tua punya kewajiban menanamkan anak itu ilmu tentang akidah. Waktu zaman kita kecil dulu, orang-orang tua dulu selalu nggak lepas ngajarin anak yang namanya sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 20. Ada lagi sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, ada sifat jaiz bagi Rasul. Kita diajarkan wujud idam baqa mukhalafatu kita harus dikenalkan dengan Allah, bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah hanyalah la ilaha illallah. La nafiya lil jinsi, yang menafikan segala jenis. La model begini punya amal namanya inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Makhdud, tersembunyi. Kayak apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan la ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Jadi asal katanya begitu. Illa adatul istisna, kecuali. Kenapa Allah dibaca roba badal dari mahdud? Jadi la ilaha illallah ini yang harus pertama kali kita tanamkan kepada anak-anak kita, ilmu akidah, biar supaya yakin dan percaya bahwa yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini adalah Gusti Allah. Jadi Allah punya sifat-sifat ketuhanan. Apa yang pertama? Allah Al-Khaliq, yang menciptakan. Pak, Allah Maha Mencipta. Allah yang menciptakan makhluk yang ada di jagat raya ini, termasuk kita manusia. Dan kita manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Kenapa? Kita ini manusia sempurna, Allah kasih akal. Allah kasih bukan cuma cantik, bukan cuma tampan, Allah kasih akal. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah. Mana kendor amat ya, kayak orang kelaparan.
Jawab lagi yang semangat. Tunjuk ibu-ibu yang kompak. Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paksa. Pak, suara saya lupa ya juga kan ya. Asal bapak juga tahu dulu gini-gini mantan Kori juara 1 tingkat RT. Waktu itu pesertanya 20 yang 19 sakit semua. Jadi itu jurinya engkong saya, menang saya. Alhamdulillah. Kata Allah bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bukan cuma cantik dan tampan, tubuh indah dan seksi, tapi Allah kasih akal. Kalau cuma ganteng doang, cakep doang, tubuh indah, kagak punya akal. Pak, ada perempuan cakep, tapi kagak punya otak, kagak punya akal, gila, bapak demen apa kagak? Demen apa kagak? Demen kagak? Mendingan wajahnya pas-pasan, dia bener. Betul. Tetapi kan yang membedakan manusia di hadapan Allah itu bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan kekayaan, bukan harta, bukan pangkat, bukan segala sesuatu fasilitas yang kita miliki. Tetapi yang membedakan kita manusia di hadapan Allah adalah takwa. Karena itu nilai seseorang manusia itu bukan diukur dari berapa banyak hartanya, berapa tinggi pangkat jabatannya, berapa luas tanahnya, berapa banyak mobilnya, berapa banyak rumahnya. Tidak. Tetapi yang dipandang Allah adalah nilai ketakwaan kita. Itulah manusia yang bertakwa, yang mendapatkan pandangan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia ini dicipta dari beberapa rangkaian unsur tertentu yang membentuk struktur kepribadian kita. Dicipta manusia dari 3 unsur. Ada roh, ada nggak? Tidak. Ada akal, ada nggak? Ada fisik. Ruh, akal, fisik. Ruh ini jembatan yang menghubungkan kita manusia dengan Allah. Fungsi utama ruh merasakan, meyakini, menghendaki. Yang kedua akal, fungsi utamanya memutuskan dan memahami. Yang ketiga unsur fisik, melakukan arahan akal. Dari 3 senyawa ini akan membentuk 2 kecenderungan yang berbeda yang dimiliki manusia. Maka manusia punya potensi 2, bisa jadi orang takwa, bisa jadi orang bujur. Sedangkan takwa representasi dari kebaikan yang bermuara pada kebahagiaan, dan pada akhirnya nanti orang takwa akan mendapatkan jaminan Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu pengen kagak masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Ibu jawab apa Bu? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bingung-bingung kan? Ada yang jawab masuk sendiri, ada yang jawab dimasukin. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Nanti kan ada golongan umat Nabi 70.000, di mana satu orang membawa 70.000, begitu seterusnya. Nanti yang masuk surga itu langsung dimasukin, kagak pakai diapa-apain. Siapa mereka? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Masuk surga tanpa diapa-apain, langsung dimasukin. Mereka yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan dan kezaliman. Kira-kira kita bisa nggak masuk ke dalam golongan ini?
Bisa nggak? Iman kita nggak terkontaminasi, nggak bercampur dengan kesyirikan. Kadang-kadang banyak di antara manusia ini punya masalah dikit aja ngadunya bukan sama Allah tapi sama mbah. Dagang pengen laris, mbah. Pangkat pengen naik, mbah. Betul kagak? Betul enggak? Kadang-kadang kita punya masalah bukan curhat sama Allah, bangun sepertiga malam, sholat tahajud, sunat taubat, tohat hajat. Tapi kadang-kadang kita punya masalah curhatnya di status. Curhatnya di status. Punya masalah rumah tangga, gede sama laki, bikin status laki PA. Laki PA-in, padahal anak udah 6. Lakinya baca, laki balas, ini brengsek. Berantem di medsos. Sekarang emang lagi rame ini medsos. Isinya madudin. Ya, betul nggak? Ini salah satu tanda kiamat yang jarang diungkap. Padahal dunia medsos ini adalah tanda kiamat kata Rasulullah. Apa namanya? Ar-ruwai bidah. Dunia medsos ini tanda kiamat, di mana zaman sekarang orang lebih cinta kepada medsos. Betul nggak? Betul nggak? Lebih suka kepada medsos, lebih suka kepada teknologi. Sekarang apalagi waspada anak-anak kita sudah diracuni dengan teknologi HP. Sehingga dunia medsos ini, dunia maya ini membuat iman anak-anak kita terkontaminasi, akhlaknya rusak. Bukan cuma anak, orang tua rusak gara-gara medsos. Betul kan? Betul kan? Ini umat Islam ribut dengan umat Islam, kiai ribut dengan kiai, Habib ribut dengan Habib gara-gara medsos. Inilah tanda kiamat kata Rasul, ar-wadidah, medsos. Maka jangan kita dengerin, yang baik ambil, yang kagak baik jangan kita ambil. Betul? Betul. Hati-hati sama medsos. Anak-anak kita ini sekarang sudah terkontaminasi, apalagi medsos yang namanya HP luar biasa. Apa aja ada, yang baik ada, yang brengsek ada. Betul? Betul. Bagi anak-anak kita sekarang udah diracuni dengan yang namanya game online. Welcome to Mobile Legends, bang bang, double kill, triple kill, seven victory, first blow on. Gara-gara main game kadang-kadang dipanggil orang tua, ogah nyaut, disuruh kagak mau. Ini anak zaman sekarang disambar geledek semua. Ada satu cerita, mau gak saya ceritain? Ada wali. Siapa? Wali. Ini wali ahli ibadah, setiap hari ibadah, tiada hari tanpa ibadah. Wali Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag. Ini ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Wali, tapi tertulis di Lauhil Mahfuz, dilihat oleh malaikat. Ini wali yang ahli ibadah, ahli neraka. Lah bagaimana ceritanya? Wali tapi jadi ahli neraka, masuk neraka. Bingung-bingung kan? Pak, ada wali tapi tertulis di Lauhil Mahfuz, ini orang wali bakal jadi ahli neraka. Ibadahnya setiap hari. Nah, mereka bingung, turun, datang. Tuan Syekh Abdul Aziz, engkau seorang wali taat beribadah kepada Allah, tapi namamu di Lauhil Mahfuz aku lihat engkau adalah ahli neraka. Apa jawab Syekh Abdul Aziz wali Ad-Dabag ini? Malaikat, aku ibadah cuma menyesuaikan perintah Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Aku mah cuma diperintah Allah ibadah. Aku nggak pengen surga, nggak takut sama neraka. Kata wali Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag. Akhirnya malaikat naik lagi. Begitu habis ngomong, berubah itu catatan. Wali Syekh Abdul Aziz ini jadi ahli surga. Jadi ahli surga. Datang lagi turun malaikat. Wali Abdul Aziz, alhamdulillah aku lihat namamu di Lauhil Mahfuz sudah menjadi ahli surga. Malaikat, kan aku bilang aku ibadah nggak ngarep surga, nggak takut sama neraka. Cuman Syekh Abdul Aziz ini penasaran. Lah saya ibadah sehingga punya gelar wali, kenapa kok tertulis nama saya jadi ahli neraka? Apa
Apa sebabnya? Nanya sama mereka, dikasih tahu. Wali Abdul Aziz, apa sebabnya engkau penasaran? Aku kasih tahu. Dulu waktu engkau masih muda, umur 15 tahun, ketika engkau dalam kamar, ibumu ngetok pintu, engkau pura-pura nggak tahu, pura-pura sibuk, sehingga nggak mau engkau diperintah, disuruh sama ibumu. Itu sebabnya engkau tertulis jadi ahli neraka walaupun ahli ibadah. Cuman gara-gara ibunya ngetok pintu, dia pura-pura kagak denger tuh. Itu begitu. Apalagi anak sekarang yang lawan mulu orang tua. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Benar jadi anak saya. Awas hati-hati. Pertama, tanamkan kepada anak-anak kita akidah, tanamkan la ilaha. Yang kedua, tanamkan akhlak. Tanamkan akhlak. Itu kan peraturan yang datang dari Allah. Akhlak ini dalam agama nggak ada definisinya, susah. Kalau ibadah ada, kata Imam Ibnu Taimiyah. Apa definisi ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda min al-aqwali wal af'ali al-batinah wa dhahirah. Itu makna definisi ibadah. Nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik ucapan dan perbuatan, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Maka kalau itu dicintai, disukai Allah, itu namanya ibadah. Akhlak ini definisi susah, cuman secara singkat saya jelaskan. Akhlak itu peraturan yang datang dari Allah, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, itu dinamakan akhlak. Jadi hidup kita ini selalu diatur, tidak terlepas dari peraturan Gusti. Maka peraturan penting apa enggak? Penting apa enggak? Di jalan lalu lintas kalau nggak ada peraturan kacau nggak? Ada lampu merah aja kadang-kadang masih macet, betul? Betul, apalagi nggak ada lampu merah. Maka hidupnya diatur. Peraturan itu namanya akhlak. Lewat apa Allah mengatur hidup manusia? Al-Quran. Ini kalam Allah, petunjuk, kitab suci yang kebenarannya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Maka Rasulullah menjadi manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, karena khuluquhul Quran. Ketika ditanya Siti Aisyah, apa akhlaknya baginda Rasul? Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Al-Quran. Rasulullah luar biasa. Maka misi yang dibawa Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Ada akhlak dalam rumah tangga laki bini, ada nggak? Ada. Rasulullah mencontohkan kita soal memanggil suami dan istri. Rasulullah ngajarin, coba baca sejarah. Nggak pernah Rasulullah panggil bininya Siti Aisyah dengan nyebut namanya, nggak pernah. Aisyah, enggak. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, isim tasdid dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah pipinya putih, merah merona, merahnya asli. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Betul. Ibu-ibu kalau mau kondangan, kalau mau keluar, dandan pakai merah-merahan, palsu. Pipi merah, palsu. Bibir merah, palsu. Alis mata, palsu. Bulu mata lentik, palsu. Betul nggak? Betul nggak? Perempuan sekarang penuh kepalsuan. Beda dengan Aisyah, pipinya putih, kena matahari, kemerah-merahan. Nabi panggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, enak. Nggak pernah Rasul panggil Khadijah, nggak. Tapi dipanggil mesra, ya Habibah. Ini akhlak. Artinya Nabi ngajarin kita manggil laki bini kudu pakai akhlak. Dalam rumah tangga istilah sekarang mah ayang beb, mama papa, mami papi, abang neng, abi umi, ayah bunda, balik kemana? Balik
Kadang-kadang ada sampai sekarang nih, laki bini manggil namanya masing-masing, ada kagak? Ada. Itu kagak bagus Pak. Lakinya namanya Mama. Ada Mama sini ada. Datang tamu, dicari-cari kagak ada. Begitu di nongkrong, Mamat lagi nongkrong warung kopi. Itu anak 6 tahun dibawa, ikut nongkrong. Bini teriak, Mat, ada tamu. Anak dengar ngomong, Mat dipanggil ibu. Nah, ngajarin anak berisik. Coba kalau Mama, Papa, enak. Anak ikut Mama, Papa. Ada yang manggil Ayah, Bunda. Boleh manggil Bunda? Boleh. Asal jangan manggil bapaknya Panda. Kita manggil ibunya Bunda, manggil ayahnya Panda. Anaknya beruang. Jadi kita boleh ikuti Nabi manggil bini kita ya Humairah. Boleh Pak. Ini akhlak diajarkan Nabi. Panggil bini ya Humairah. Cuman kan sesuaikan dengan kondisi pipi bini kita masing-masing. Kalau bini memang kulitnya putih kemerah-merahan, panggil ya Humairah, pantas. Nah kalau bini kulitnya kagak putih tapi hitam, beluang, remang-remang, kalau dia panggil Humairah kagak pantas. Jadi manggilnya ya Hajar Aswad. Itu yang pas. Ini soal manggil nama, Nabi udah ngajarin kita. Betul? Betul? Maka kita contoh Rasulullah. Rasulullah kemesraan dalam rumah tangganya luar biasa. Jangan dikira Rasulullah nggak apa namanya, nggak romantis luar biasa Rasulullah. Masya Allah. Indah rumah tangganya. Baiti jannati kata Rasulullah. Belum lagi kalau minum, itu minum tuh makan berdua. Kalau minum 1 gelas, itu bekas bibir Siti Aisyah diminum sama Rasulullah. Jadi bekas bibirnya itu diminum juga di situ. Kalau kita makanan gizi, mantap, najis begitu. Begitu. Kemana-mana jalan gandengan tangan, gandengan tangan lagi muda doang kan. Anak 3 ogah buat gandengan tangan dengan memegang jari tangan istri, gandengan tangan itu kan ngampunin dosa, betul? Bagi bini tuh yang punya akhlak, sering-sering cium tangan suami, mau ngapain deh, mau pergi ngaji cium tangan, mau kemana ke rumah teman pamit izin cium tangan, pulang dari mana-mana cium tangan, habis sholat apalagi cium tangan, itu ngabisin dosa. Rontok itu dosa dari jemari, rontok. Kadang-kadang cium tangan lelaki setahun 2 kali. Idul Fitri bedul ada, najis ralala. Astaga. Yang kedua, tanamkan akhlak. Makanya Rasulullah manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya. Fisiknya luar biasa, gantengnya luar biasa. Tidak bisa disifati. Nabi Yusuf ganteng sepertiga ketampanan Rasul. Ketampanan Nabi Yusuf bisa disifati. Orang memandang Nabi Yusuf bisa dipandang, tapi Nabi ketampanannya nggak bisa disifati. Kenapa? Anta Samsun, bagaikan sinar matahari. Mana ada orang sanggup mandang sinar matahari? Nggak ada yang sanggup. Begitulah ketampanan Rasul. Nggak bisa sanggup kita mandang cahaya matahari. Buta mata kita. Masya. Maka tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid tiap tahun kita peringatin, tapi kadang-kadang akhlak bukan makin benar. Betul? Sholawat bukan makin meningkat, sholat sunat bukan makin banyak, malah merosot. Ngapain maulid? Betul nggak? Maulid diperingati harus ada peningkatan rasa cinta dan mahabbah. Paling nggak banyakin sholawat kata Nabi, kalau nggak setiap hari Jumat, malam Jumat. Banyakin 1000. Sholat yang mana? Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Semuanya istimewa. Sholawat macam-macam. Ada yang pendek istimewa. Diamalkan 500 aja sehari. Allah muliakan hidup kita. Dunia tunduk apa?
sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Baca bari ngapain penmu? Bari masak sholawat boleh. Ngulek sambel. Sallallahu ala Muhammad. Makan pakai sambal. Salam lagi gagal terjalan. Hari mus kangkung. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin kangkung berkah itu kangkung lagi pulang kerja makan nambah berapa lapar. Samping berkah sholawat. Alhamdulillah. Kita lihat orang India ngapain aja nyanyi orang India mah. Nah kita jangan nyanyi sholawat. Orang dia kan begitu, lagi jatuh cinta nyanyi, putus cinta nyanyi, lagi nangis sedih nyanyi, gembira nyanyi, mau berantem nyanyi. Orang dia, dan kita jangan nyanyi sholawat. Laki bini mau berantem, sebelum kita berantem kita sholawat Pak. Begitu ngomong. Ayo sobat takut, sobat duluan, lu duluan. Bininya suruh duluan. Sholawat depan laki. Ahmadiyah Habibi Ahmadiyah. Insya Allah nggak bakal jadi berantem. Laki nyautin Ummi nggak jadi berantem, jadi lo mama lawis. Ibu-ibu itu naik motor sholawat, diangkut sholawat. Pun mau diangkut mah jangan kencang-kencang bu. Mentang-mentang cinta Nabi sholawat. Ya Nabi salam, diangkut lagi yang stres. Berkah. Naik motor, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada razia. Apa kata polisi? STNK bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala STNK-nya bu, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bu, dengar nggak STNK Allahumma sholli Muhammad? STNK bu, Allahumma sholli Muhammad. Kata polisi udah jalan. Kenapa selamat disuruh jalan? Dia nggak stres. Bu, sholat. Kalau ngaku cinta sama Nabi minimal sehari semalam 400. Itu dalailul khairat itu tercipta karena sholawat. Saya Sulaiman tuh ketika mau sholat nggak ada air, sumur kering semuanya, mondar mandir bolak balik, ada anak kecil perempuan umurnya masih muda. Wahai tuan, saya ngapain? Nyari air, mau ngapain? Mau sholat. Itu salah satu sumur diludahin sama tuh bocah yang ahli salawat. Akhirnya tuh sumur mengeluarkan air sehingga tuh Syekh Sulaiman berwudu. Itu kagum Syekh Sulaiman. Maka terciptalah kitab Dalailul Khairat. Makanya luar biasa sholawat. Sholawat mah dibaca kapan baik silakan. Silakan. Mau ada guru mau kagak, mau ijazah guru mau kagak boleh. Dapat dari buku kita ambil nggak ngapa-ngapa, dibaca puluhan ribu nggak bikin gila, karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Beda dengan ilmu yang lain harus pakai guru, nggak ada guru gila. Naudzubillah min. Karena orang kalau nambah ilmu nggak pakai guru bisa gila, gurunya setan. Apalagi iblis mengahli. Iblis itu Pak luar biasa. Dulu di sorga Allah keluarkan dari sorga gara-gara kesombongan. Padahal sifat sombong itu milik Allah. Iblis itu dulunya malaikat. Ibadahnya 160.000 tahun, 165.000 tahun, memimpin malaikat ruhanin karubin 60.000 tahun, 3.000 tahun diajarkan malaikat hawariyun. Itu iblis. Luar biasa. Dikeluarkan dari surga cuma gara-gara sombong. Ketika Allah cipta baginda Adam
Allah perintah untuk sujud hormat, iblis membangkang. Kenapa? Merasa sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa sombong. Kenapa? Karena materi penciptaan iblis dari api, Adam dari tanah. Ngapain sujud hormat, kata iblis. Begitulah kesombongan iblis. Memang Nabi Adam, kita ini dicipta dari saripati tanah. Nabi Adam dicipta dari tanah. Tanahnya diambil dari berbagai ujung dunia. Tanah itu ada yang warna hitam, merah, kuning, putih. Maka jangan heran kulit manusia di dunia ini berwarna-warna. Betul. Ada yang hitam kayak orang Afrika. Orang Afrika kulitnya kan dua, kalau nggak hitam, hitam banget. Ada yang merah kayak orang Barat, putih kayak orang Arab. Ada yang coklat kayak kita di orang Asia. Itu dicipta Nabi Adam. Tanahnya ada yang tinggi, maka tidak heran ada orang yang merasa tinggi hati. Dicipta dari tanah yang rendah. Ada orang yang punya sifat tawadu. Ada yang suka marah-marah. Itu pasti orang dicipta dari tanah sengketa. Ada yang kerjanya Belanda tuh bini. Itu perempuan dicipta dari tanah abang. Belanda tuh tanah abang. Nabi Adam. Iblis merasa sombong, padahal sifat sombong adalah milik Allah. Makanya sifat ketuhanan Allah Al-Khaliq yang mencipta. Kita ini dicipta Allah untuk ibadah. Sedangkan iblis diperintah Allah cuma sujud kepada Nabi Adam, membangkang. Manusia Allah perintah untuk sujud nyembah Allah, tapi ogah ini manusia lebih bahaya, lebih celaka daripada iblis. Betul. 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 Iblis cuma disuruh sembah Nabi Adam, sujud hormat. Manusia Allah perintah buat ibadah. Ada yang sombong, merasa udah kaya, ngapain sholat? Ada nih? Ada nggak? Mana orangnya? Merasa udah punya pangkat, sholat kagak mau. Ada nggak pejabatnya begitu? Nah, itu bilangin. Maka sifat kesombongan iblis Allah ditularkan kepada beberapa manusia. Ada penguasa zalim sombong, Fir'aun. Hebat apa enggak Fir'aun? Hebat enggak? Hebat. Apa hebatnya Fir'aun? Selama hidup dia enggak pernah sakit. Mau sakit ringan, apalagi sakit berat, kagak pernah sakit. Itu Fir'aun. Sakit ringan enggak pernah, gatel, putih enggak. Apalagi penyakit berat kayak stroke enggak. Stroke itu penyakit berat. Jangankan stroke, lah setengah stroke berat. Stroke itu penyakit berat. Jangankan stroke, lah setengah stroke berat. Paham pada sini? Helmi di badan ini. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jadi kalau ada orang selama hidup nggak sakit-sakit, lah berarti dia keturunan. Jadi bapak mending sehat, mending sakit. Bingung-bingung. Kita pengennya sehat, kalaupun sakit jangan berat-berat. Ngapain sakit berat? Stroke, mobil cakep nggak kepake, betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah, sekarang penyakit macam-macam, betul? Iya. Ini kesombongan teknologi yang dibanggakan oleh para dokter-dokter. Maka Allah ciptakan penyakit dengan segala macam jenisnya, penyakit macam-macam. Betul nggak? Tapi pasti yakin ada obatnya. Jadi yang sakit jangan ngeluh, syukuri. Sebab dengan Allah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi sakit panas itu hawa dari api neraka. Allah ampuni dosa kita. Kalaupun sakit boleh kita berdoa supaya disembuhkan. Minta sama Allah. Ada ayatnya Al-Quran segala macam obat. Ada nggak? Itu Nabi Ayub sakitnya luar biasa 18 tahun. Lama nggak Pak? Lama nggak Pak? Masya Allah. Bininya nyuruh abang minta apa, nggak doa sama Allah. Abang kan Nabi sama Rasul, pasti dikabul. Neng, kita hidup udah berapa lama? Sekian tahun baru dikasih penyakit segitu udah ngeluh. Nabi Ayub luar biasa penyakitnya, tapi nggak pernah putus asa, selalu berdoa kepada Allah. Dia minta dua yang jangan sampai dimakan ulat, badan tubuhnya daging habis dimakan ulat. Dua dia minta, jangan sampai lidahnya dimakan, jangan sampai hatinya dimakan ulat. Maka dua itu yang tidak dimakan ulat. Kenapa? Ya Allah, kalau lidahku dimakan ulat, aku tidak bisa lagi berzikir kepadamu.
diingat kepadamu. Maka dua itu yang tidak dimakan ulat, badan tubuhnya habis dimakan ulat. Maka ulat yang makan daging Nabi Ayub itu dilaknat Allah. Yang satu dibuang ke darat, yang satu dibuang ke laut. Ke darat jadi lintah, ke laut jadi lintah, ke darat jadi tawon. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Tawon, tahu tawon Pak? Apa yang dikeluarin? Madu. Bu, madu tahu nggak? Enak nggak? Manis apa kagak? Kalau di madu sakit. Madu enak, manis. Kalau di madu, jadi mending di madu, mending diracun. Apa doa Nabi Ayub? Anni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Kalau punya penyakit baca itu, insya Allah Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Allah sang khalik. Yang kedua, Allah al-Malik, yang memiliki, yang maha memiliki. Allah, rumah kita milik Allah, mobil kita milik Allah, semua cuma titipan. Kalau yang punya mau ambil dalam sekejap, habis, ludes, buas. Betul. Maka yang kaya jangan sombong, jangan sombong. Allah maha gampang menarik kekayaan yang dimiliki dalam sekejap, bisa jatuh miskin. Begitupun Allah sebaliknya, bisa mengangkat seorang yang hina, yang miskin, tiba-tiba kaya mendadak. Ada nggak? Ini pada pengen kaya semua nggak? Ibu-ibu pada pengen kaya nggak? Saya doain mudah-mudahan bapak ibu di sini jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa terserah lu, gua nggak bercampur. Yang penting jangan kaya monyet, jangan kaya babi. Sebab zaman sekarang masih ada orang pengen kaya jalan pintas datang ke Gunung Kawi. Ada nggak? Ada nggak? Nyara tuyul pakai tumbal, kadang karyawan jadi tumbal, anak jadi tumbal. Ini orang tua samber gled. Naudzubillah min astag. Yang ketiga, sifat ketuhanan Allah Al-Mudabbir, Allah yang maha mengatur. Ini bukan kelempengan, udah diatur ini Allah. Bapak datang kemari, saya datang kemari, kita ketemu. Ini Allah yang ngatur. Allah maha mengatur. Al-Mudabbir, Allah maha mengatur. Sudah diatur sama Allah. Rezeki sudah diatur sama Allah. Jangan takut, jangan takut. Insya Allah. Maka inilah yang harus kita laksanakan sebagai orang tua. Termasuk salah satu keharusan orang tua, bahwa kita disyariatkan oleh Nabi bahwa kita merupakan salah satu syariat yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang dianggap sebagai fitrah. Fitrah 2, berkaitan dengan Allah, mengenal Allah. Kedua, dalam wujud yang ada di dalam tubuh kita manusia ini. Maka fitrah itu artinya suci. Suci itu gabungan 3 unsur, baik, benar, indah. Jadi orang yang hatinya suci, jiwa raganya bersih dan suci, berarti orang itu tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat baik, tidak akan bosan untuk selalu berbuat benar, tidak akan bosan untuk selalu berbuat keindahan. Baik, benar, indah. Mencari yang baik menimbulkan etika. Dalam bahasa agama, akhlak. Kita perlu akhlak. Akhlak kepada Allah, jaga 5 waktu, jangan tinggalin. Rasulullah manusia yang sujudnya luar biasa, syukurnya luar biasa, dosa diampuni, surga dijamin, tapi sholatnya luar biasa. Tahajudnya bikin kaki dengkul jadi bengkak. Kadang-kadang jabatan belum seberapa, udah sombong, kagak mau sholat. Nabi coba dijamin dosanya diampunin, surga dijamin, sujudnya hebat, syukurnya hebat. Itu tahajudnya dengan witir, bikin kaki dengkul bengkak. Kenapa? Karena lama berdiri dalam sholatnya. Kenapa sholatnya lama berdiri? Surat yang dibaca panjang, ayatnya panjang, 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz. Begitu setiap malam selama hidup. Makanya pantas dengkulnya bengkak, kakinya bengkak. Beda sama kita sholat. Kita mau udah punya surat langganan kan? Langganan kita 4 kulkul.
Kalau nggak kulhu kuliah, kalau nggak kulaudu robin pala, kalau nggak kulaudu robin. Nah begitu kita mau sholat. Johor kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu. Begitu mau sholat subuh, malaikat ngomong di pagi pasti kulhu lagi kulhu. Berpaham. Enggak ngapa-ngapa, boleh kagak? Sholat kita pakai kulhu, ngapa-ngapa. Boleh enggak? Boleh, karena kejadian di zaman Nabi. Ada sahabat lapor, ya Rasul, seanu bulan kalau sholat baca kulhu dulu. Nabi senyum, enggak melarang, enggak marah, boleh. Apalagi kalau diamalkan jadi ngirit khusus, insya Allah luar biasa. Bisa nebus dosa orang tua kalau dibaca 11.000. Gak usah 11.000, 100 diamalin. Ini 7 turunan, Allah ampuni dosa anak cucu kita. 100 kali doang. Apalagi pulang dari mana-mana amalin. Ini pun terjadi di zaman Rasul, sahabat yang ngeluh miskin susah disuruh baca kulhu, pulang dari mana-mana sebelum masuk rumah baca kulhu 3 kali kaya. Maka kita amalin nih, tak pulang dari sini nih. Baca kulhu. Kalau di rumah ada orang, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baca tuh salam. Begitu udah salam, baca kulhu 3 kali. Kemudian tasbih 3 kali, baru masuk insya Allah. Allah mudahkan urusan dunia dan rezeki kita. Itu baru 3 kali bisa kaya, apalagi 41 kali. Ntar pulang praktekin legok depan pintu. Itu kulhu belum selesai, anak buka pintu melotot. Kenapa? Sangka bapaknya stres. Baca kulhu, insya Allah. Bu, paham bu? Jelas? Ya udah, pada paham udah jelas, cukup sampai sini aja. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Semoga insya Allah kita semakin cinta dan mahabbah kepada Rasulullah dengan kita buktikan. Pertama, banyak menyebut namanya, selalu bersolat, solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sama malaikat saja bersolat, bersolawat. Allah sama malaikat bersolawat. Kalau solawat Allah mengandung rahmat, solawat malaikat mengandung istighfar, permohonan ampun. Solawat kita umatnya mengandung doa. Kenapa Nabi kita doain? Nabi gak butuh doa kita. Artinya keberkahan solawat itu nanti kembali kepada kita. Maka aulan nasubi yaumal qiyamah, itu kata Nabi, orang yang paling utama nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin salli wa salim Insyaallah ada manfaatnya. Semoga kita dipanjangkan umur dalam Tuhan, dijauhkan dari bala, dan juga doakan saya insyaallah 23 November
akan berangkat bersama rombongan untuk ibadah umroh. Doain biar selamat, doakan saya, istri, anak, cucu mantu biar soleh dan solehah. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik liridha'illah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Begitupun saya mohon doa untuk khusus untuk istri yang sedang sakit tetapi tetap selalu mendampingi saya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Sesat ilalu wal jasad binatis sihhat wal afiyah wassalamah minal bala wa syifa min kulli al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Buah kedong-dong dibolak-balik biar rambut gondrong jadi mubalek. Buah kedong-dong diloyang biar gondrong sembayang. Dengan gondrong sengaji ceramah daripada botak gak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Saya pasti kesan Maulidi kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilang minuman diingetin, kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, amplop lupa. Yang sampai pulang lagi dah. Pernah ngalamin ceramah di Depok panitia lupa ngasih amplop bu. Selesai ceramah saya ke mobil melonong, dewek-dewek nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga pagi itu. Sampai duduk di mobil saya bilang, Tin jangan jalan dulu kita tungguin kayak berapa menit. Kagak ingat juga. Ayah pulang baru muter tasbih, ya Allah ingetin ngapa, ingetin ngapa. Alhamdulillah ingat rupanya. Tuh panitia dari Depok naik motor nyampe rumah jam 3 pagi balik ngetok pintu, saya kirain mau mandi. Pas buka pintu kaget, saya cium tangan bolak-balik sambil berkata, maaf Kiai tadi lupa ngasih amplop. Aku pun berkata, ya Ustaz aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Dia bilang lagi, beneran ibu kan ngarang, maaf pakai amplop saya sobek jadi saya lempengin 5 juta. Jadi alhamdulillah gara-gara lupa lempengin 5 juta, alhamdulillah. Tahu ini sini berapa ini? Saya dipikir ini. Insya Allah berkah, amin ya Rabbal. Sekian, terima kasih, bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.